terkait pasal perkosaan itu kita perlu kesaksian ataupun pengakuan dari para tersangka. Pada saat itu kan memang para tersangka kemudian tidak mengakui perbuatannya. Kalau tidak mengakui perbuatannya agak lucu Pak ya. Lalu air mani siapa yang ditemukan di hasil visum itu Pak? Ya mungkin itu pada saat otopsi mungkin tidak secara terlakukan, uji DNA segala macam, itulah kami mungkin kesulitan untuk melakukan pembuktian terkait siapa yang melakukan perkosaan terhadap korban. Saya katakan bahwa barang yang paling merusak proses penegakan hukum tak lain tak bukan adalah kesaksian mata, tak lain tak bukan adalah pengakuan. Berulang kali Pak Direskrimum tanda petik menyalahkan terkait dengan masalah pengakuan. Kenapa 3 orang pelaku tidak kunjung tertangkap? Karena berdasarkan pengakuan para pelaku, mereka hanya tahu nama panggilan saja, tidak lebih dari itu. Berikutnya, kenapa tidak dikenakan pasal perkosaan? Karena berdasarkan pengakuan pelaku tidak ada yang melakukan perkosaan. Nah, kalau kemudian itu yang menjadi argumentasinya, maka sudah. Saya ingin mengatakan inilah wujud betapa teman-teman paling tidak di jajaran Polda Jabar tidak sungguh-sungguh menginsafi bahwa pengakuan, bahwa keterangan adalah sekali lagi barang yang paling merusak proses pengungkapan kebenaran. Itu simpulan psikologi forensik. Kenapa begitu? Karena pengakuan mengandalkan daya ingat manusia. Daya ingat manusia mudah mengalami fragmentasi, mudah mengalami distorsi. Apalagi pengakuan dari orang-orang yang sudah memperkirakan mereka akan dikenai hukuman sangat berat. Mereka akan berkelit ke sana, mereka akan berkelit ke situ. Karena ini yang saya bahas tentang kematian Vina yang viral kembali ya teman-teman. Vina ini sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan kasusnya sudah ditemukan siapa pelakunya beberapa orang. Tapi di sini beberapa orang ini masih ada lagi 3 orang yang DPO. Menurut dari pihak yang berwajib, kesulitan untuk mencari DPO ini dikarenakan minimnya data-data. Karena yang dikenal adalah nama panggilan saja. Kok aneh ya? Rasanya kok aneh kalau alasannya seperti itu. Sekalipun nama panggilan kan bisa menelisik di desanya dia tinggal, nama sebenarnya seperti apa dari orang-orang yang sudah ditangkap ini. Kemudian juga ditemukan jejak dari sperma di tubuh Vina. Tapi dalam pengungkapan kala itu tidak dicantumkan adanya pemerkosaan. Jadi pemerkosaan tidak dimasukkan di dalam perkaranya kala itu. Tapi lebih ke arah bahwa Vina kecelakaan. Nah, setelah ditayangkan sebuah film tentang Vina, makanya kasus ini membooming kembali. Nah, yang ingin saya prediksi di sini adalah orang-orang yang udah tertangkap apakah memang betul tidak mengenal 3 DPO itu, apakah seperti itu? Mari kita lihat dari kartu ini saja. Kartu yang mana ya? Kartu ini ya. Apakah orang-orang, kalau nggak salah 8 orang yang udah ditangkap ya teman-teman. Tapi konon dari pernyataan pihak kepolisian, mereka ini tidak mengenal 3 orang itu. Lah kok aneh? Padahal suka kumpul-kumpul. Alasannya karena ya tahunya identitasnya adalah nama panggilan, bukan nama aslinya. Kabarnya seperti itu. Aneh bin ajaib pokoknya kasus ini. Apakah anak-anak yang atau orang-orang yang ditangkap itu tidak mengenal 3 orang DPO? Ada pencerahan di sini. Ada seorang kecil bertanya pada orang gede. Enlightenment, pencerahan. Sesuatu yang terang benderang sepertinya skala itu. Sesuatu yang terang benderang. Sesuatu yang bisa ditetapkan siapa itu kala itu. Tapi mengapa sesuatu yang terang benderang ini menjadi buram? Kenapa? Karena
ada salah penerimaan. Salah penerimaan ini karena apa? Salah penerimaan karena apa? Karena pekerjaan workaholic, pekerjaan yang selalu tergesa-gesa, atau pekerjaan yang kurang mendalami. Apakah seperti itu? Mengapa kurang mendalami di sini? Karena apa? Karena despondensi. Despondensi ini kelelahan, putus asa, dan lain sebagainya. Jadi adanya kematian Vina itu kenapa? Memang hanya begitu, maksudnya tidak ada perkara, pemerkosaan, kemudian juga 3 DPO sampai beberapa tahun belum ditemukan. Ya karena kurang mendalami kasusnya itu. Ada simbol workaholic, gila kerja, tergesa-gesa kerjanya, inginnya cepat selesai dan lain sebagainya. Kemudian perpindahan, dan DPO ini sudah melakukan perpindahan dari tempat aslinya. Nah, ada apa lagi kah? Setelah itu completion, untuk menuntaskan sebuah masalah yang sudah terjadi pada mereka. Ya, gambarnya kuburan teman-teman. Ada seseorang yang meratapi, tapi di belakangnya ada seseorang, 2 orang, ya 2 orang. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ada seorang laki-laki, gambarnya kayak seragam. Juga ada seseorang di sampingnya wanita. Kalian jangan melihat jenis kelaminnya loh ya. Tapi di sini ada petunjuk seseorang yang seragam. Kemudian ada seseorang yang meratapi. Nah, yang meratapi tentunya dari keluarga Vina. Yang di atas ini tentunya dari orang-orang yang mungkin ada kaitannya dengan belum terungkapnya kasus ini. Jadi di sini teman-teman ya, ada ke-6 kartu ini, dimana kita juga bertanya-tanya. Enlightenment, ada simbol anak kecil bertanya kepada orang dewasa ini, mengapa kasus ini belum terungkap? Mengapa sampai beberapa tahun? Padahal di sini ada simbol matahari. Padahal kasus ini kalau didalami kala itu dengan baik akan bisa terungkap. Makanya di sini orang-orang yang tidak puas terhadap pengungkapan kasus ini menjadi salah terima, berprasangka dan lain sebagainya terkait kinerja dari aparat yang kurang mendalami ini. Nah, kenapa kurang mendalami? Dikarenakan ada keputusasaan. Kenapa putus asa? Apakah ada tekanan-tekanan tertentu dari aparat-aparat yang di atasnya? Atau dari seseorang yang memiliki jabatan lebih tinggi? Ya, mungkin saja. Mungkin saja seperti itu. Dan sekarang netizen juga menelisik. Siapakah orang tua DPO 3 orang ini? Apakah orang penting? Nah, konon kabarnya ada yang menjadi orang penting, ada yang jadi anggota DPA dan lain sebagainya. Di sini saya nggak tahu. Saya hanya membaca berita-berita yang berseliweran. Nah, ternyata juga ada simbol ini. Untuk menuntaskan masalah ini, menyelesaikan masalah ini, DPO itu harus pergi keluar kota atau keluar dari tempat tinggal dia berada. Makanya di sini ada expansion, perpindahan dari 3 orang DPO ini dari daerahnya agar tidak dikenal. Nah, setelah ada pemeriksaan atau adanya peristiwa ini, orang 3 DPO ini pada akhirnya pindah dari tempat tinggalnya untuk menutup perkara ini dengan mudahnya, ya, biar tidak terendus oleh siapapun tentunya. Dan anehnya di sini juga ada simbol ini tadi loh, simbol orang berseragam di balik kematian Vina. Ya, mungkin orang berseragam ini adalah orang yang melindungi DPO itu atau apalah. Nah, mari kita selidiki di sini, siapakah orang berseragam ini? Apa kepentingannya dan apa
Apakah dia adalah orang tua dari DPO tersebut ataukah bagaimana ini? Nah, jadi pemberitaan yang di luar sana memang ada benernya. Setelah kejadian tersebut ada perpindahan DPO ini ke luar daerah untuk menggenapi atau menyelesaikan masalah tersebut agar masalah tersebut itu bisa tertutup. Nah, sayangnya di sini ada film yang membuka lagi peristiwa itu yang pada akhirnya masyarakat menjadi terkoneksi kembali dan ingin kasus ini bisa diselidiki kembali. Berhasilkah nanti menetapkan atau menjerat 3 DPO ini? Berhasilkah menjerat 3 DPO ini? Mari kita lihat di sini pakai kartu ini ya. Berhasilkah aparat menangkap 3 orang DPO itu? Ada ego di sini teman-teman, ada tarik ulur, ya, ada ego, ada kepentingan-kepentingan di sini. Nah, kepentingan-kepentingan tentunya ya karena kasus ini kan udah lama. Kalau kasus ini dibuka kembali tentunya diselidiki lagi kenapa bisa sampai seperti itu, sampai tahu sendirilah kalian sampai gimana ya kasus ini ya. Padahal kasus ini sebenarnya mudah, tapi karena ada sesuatu orang yang berserakan tadi, pada akhirnya kasusnya menjadi nggak karuan lagi. Apakah bisa menangkap 3 DPO itu? The Chariot masih diusahakan, masih direncanakan, usaha, rencana. Aduh kok bulet ya, kok nggak dulu dicari. The Dreamer itu hanya impian, tergantung dari tindakan. Tapi di sini masih sebatas keinginan, harapan, impian, cita-cita. Ada nanti tapi tidak segera di sini. Ada kemungkinan bisa ditangkap nanti, tidak sekarang. Asal diusahakan banget di sini ya. Tertangkapnya atau tidak ini tergantung dari kegigihan aparat. Karena di sini ada simbol The Dreamer, ada simbol angka 0. Angka 0 itu angka untuk memulai ya, habis angka 0 angka 1. Jadi angka 0 ini antara ya dan tidak, antara bisa dan tidak. Tapi tergantung dari usahanya. Jadi di sini masih 50-50 apakah bisa ditangkap atau tidak. Nah, kalau kalian ingin ini ditangkap, ya kawal terus kasus ini. Jangan sampai melempem. Karena kalau melempem ini semua juga akan melempem juga. Ya. Di sini ada The Dreamer teman-teman, mimpi, keinginan. Keinginanmu bisa terwujud kalau kamu kerja keras. Keinginanmu tidak terwujud kalau hanya sebatas keinginan seperti itu. Tapi masih ada kemungkinan untuk bisa diusahakan ditangkap 3 orang itu. Entah salah satunya, entah berapalah, tapi semoga semuanya loh ya. Karena di sini masih ada simbol 10 koin yang artinya segala sesuatunya bisa berhasil ketika kamu mau berusaha keras. Karena di sini ada simbol kesuksesan, tapi di sini ada simbol mimpi. Mimpi sukses ya. Jadi mimpi ini harus dikerjakan, ditindaklanjuti. Jangan hanya sekedar rencana, tinggal rencana. Walaupun di sini untuk bisa menggapai mimpi ini ada hambatan-hambatan. Nah, hambatan-hambatan ini yang menjadi kendala. Kenapa? Karena ya, kenapa kasus ini bisa lama? Tentunya ada sesuatu hal. Pastinya pada kasus ini sebenarnya mudah karena sudah ada petunjuk-petunjuk dari forensik dan lain sebagainya, juga sudah ada yang ditangkap, tidak 1-2 orang, beberapa orang yang sudah ditangkap. Alasannya dari pihak yang berwajib nggak masuk akal ya, karena mereka hanya memakai nama panggilan. Padahal kalau mencari teroris pun bisa ke ujung semut, tinggal mencari 3 orang ini, padahal sudah ada yang ditangkap. Kenapa kok sulit?
Entahlah. Kita doakan yang terbaik ya teman-teman. Semoga kasusnya Vina ini cepat kelar. Semoga 3 orang ini bisa segera tertangkap.